Streaming short series RCTI Plus gratis. Ya, makanya biasakan setiap berkasus Paula, aku kan sudah ngomong sebelumnya. Salah satu alasan utama dari hakim mengizinkan perceraian adalah katanya ada pihak ketiga perselingkuhan. Ya, tapi tidak diuraikan perselingkuhan itu yang bagaimana. Memang ada bukti-bukti CCTV di mana Paula ngobrol loh dengan pintu terbuka. Tidak ada satupun video tentang hubungan intim. Oke, menurut undang-undang ada beberapa alasan cerai. Satu, karena berbuat zina. Berbuat zina itu harus ada bukti, ada hubungan seks, hubungan intim, baik berupa saksi yang melihat atau video atau pengakuan. Ternyata dalam kasus Paula itu tidak ada. Adanya hanya sekedar chatting-chatting atau ngobrol apa gitu, tapi tidak ada pengakuan pernah hubungan intim. Jadi salah putusan hakim yang menyatakan bahwa memakai istilah perselingkuhan, karena di dalam undang-undang tidak ada istilah perselingkuhan. Istilah perselingkuhan itu hanya ada dalam kehidupan sehari-hari, dan itu jadi putusan itu salah total. Harusnya hakim memakai dalam undang-undang selain berbuat zina, alasan kedua adalah pertengkaran terus-menerus. Harusnya itu dipakai oleh hakim sebagai alasan bahwa karena kedekatan, kalau benar ya, dengan pihak ketiga, maka bertengkar terus-menerus itu bisa jadi alasan perceraian. Ya, itu dari segi hukum begitu. Jadi putusan itu salah total. Ya. Dan yang kedua, saya juga tidak setuju dengan jubir hakimnya yang bukan hakim. Itu kan hanya humasnya yang mengumumkan isi putusan dengan mengatakan bahwa dia adalah wanita durhaka dan dia selingkuh. Itu nggak boleh. Dia jubir, nggak boleh ngomong gitu. Dia hanya mengatakan perkara cerai sudah diputus, dikabulkan, dan terbuka banding. Hanya sebatas itu. Ya, kalau yang humasnya pengadilan itu kan bukan hakimnya, dan itu kan perkara belum final, masih banding. Itu sangat merugikan pihak yang berperkara. Ya, udah. Bang, tapi yang pihak Paula bisa dibilang tuh akhirnya melaporkan juga pihak hakimnya ke komisi judisial. Iya, harusnya itu sudah, harusnya saya juga udah bilang sama Paula, khusus menyangkut putusan yang salah, itu harusnya bukan ke komisi judisial, itu harusnya ke Mahkamah Agung, ke Bawas, Dewan Pengawas, ke Bawas. Itu karena komisi judisial tidak bisa mencampuri substansi perkara. Ya, tapi kalau yang humas yang ngomong itu kemungkinan itu pun masih ragu-ragu, masih abu-abu. Tapi kalau itu dilaporkan semuanya ke Bawas, Dewan Pengawas di Mahkamah Agung, itu kewenangan dari Mahkamah Agung, bukan ya. Salah alamat kalau kekayaan. Salah alamat. Tapi Ya. tapi hari ini kabarnya Paula sendiri diperiksa di komisi judisial, gimana? Komisi judisial tetap tentu ada pengaduan, tentu akan, tapi pengaduannya itu apa dulu? Kalau menyangkut substansi putusan, komisi judisial tidak berwenang. Nanti karena komisi judisial tidak bisa menjatuhkan sanksi tanpa nanti join dengan Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung tidak akan setuju. Jadi akan sia-sia perjuangannya itu. Harusnya ke Bawas Mahkamah Agung. Berarti langkahnya harus ke Bawas dulu, baru ada Ke Bawas, lebih tepat ke Bawas, ya, agar langsung karena dia berhak menjatuhkan sanksi. Mahkamah Agung sendiri berhak sendirian menjatuhkan sanksi. Tapi kalau komisi judisial harus join dengan Mahkamah Agung, harus tim. Dan tentu Mahkamah Agung akan kalau mengikuti aturan, ya itu bukan kewenangannya komisi judisial gitu loh. Jadi salah alamat. Bang, langkah selain ke kan Anda juga ke Dewan pas segala macam atas bocorannya postingan data hasil putusan sidang ini, gimana Bang, menurut Abang sendiri langkah-langkah dari tim? Ya hanya banding itu aja. Itu belum mengarah banding, ya. Satu lagi di putusan yang itu saya udah baca yang di postingan itu yang katanya ada sudah kena penyakit menular H titik-titik ya sejak sebelum nikah. Tapi di persidangan ternyata tidak ada rekam medis, tidak ada dokter yang dia bawa, hanya ada keterangan dua saksi temannya. Itu putusan hakim salah total, banyak ya, nggak boleh itu. Dari mana dia tahu temannya doang? Ya itu salah total itu. Itu termasuk, itu sangat menyakitkan bagi Paula. Masalahnya adalah
Yang saya tidak mengerti adalah kok bisa itu laki-laki mengumumkan sebelum nikah? Berarti sebelum lahir anaknya. Berarti ada kemungkinan sudah masih kena penyakit itu, masih mengandung penyakit pada saat mengandung. Sedangkan penyakit menular itu bisa kena dari hubungan, ini dokter nih, bisa menular dari hubungan anak kan, apa kelahiran. Dan itu bisa ketahuannya bertahun-tahun loh. Jangan heran kalau penyakit itu bisa ketahuannya lama. Bukan hanya itu, jangka panjang jejak elektronik dari anaknya ini. Coba bayangin kalau dia melamar ke anak orang, ya melamar istri, bapaknya takut jangan-jangan kau kena. Itu loh. Jadi kalian laki-laki jangan gitulah sama wanita. Itu pesan saya. Kalau kau udah mau cerai, ya udah ceraikan aja. Nggak usah terlalu vulgar menceritakan kebusukannya. Ingat, selama kau nikah sama dia, kau pernah merasakan kepuasan yang sangat nikmat. Benar nggak? Kepuasan di malam-malam dingin di serangan fajar. Ya. Tapi jangan, ya benar kok. Kalau nggak ngapain 2 anak? Ingat itu pada saat kau Abang sebagai laki-laki, bagaimana kelakuan Baim sendiri, kecewanya seperti apa Bang, parahnya seperti apa? semua laki-laki pasti kecewa kalau itu benar. Cuma caranya tidak harus dipermalukan begitu. Mempermalukan ibunya, mempermalukan anaknya. Kan tujuan dia kan mau pisah. Udah, cukup dibawa ke pengadilan, perkuat buktinya, sewa pengacara handal seperti Hotman, ya. Ya udah, benang selesai cerai, nggak usah dipermalukan. Janganlah permalukan. Dia adalah darah anak kandungmu. Itu. Saya melihat, saya tidak niat sama sekali jadi pengacaranya. Saya begitu lihat itu, saya lagi di Singapura, saya langsung bikin postingan. Karena itu kelewatan gitu loh. Kalau soal kehebatan sama wanita, itu cowok kalah sama gua tuh, ya. Gua lebih kaya juga. Berarti mengenal sosok B ini seperti apa Bang? Apa? Mengenal sosok BM. Gua nggak kenal secara pribadi dia. Saya hanya menyoroti kasus ini. Itu salah total. Entah, saya nggak tahu apakah dia yang mengatakan bahwa istrinya itu kena penyakit itu. Saya nggak tahu. Tapi kalau yang kita tangkap dari medsos seolah-olah. Tapi saya nggak tahu persis, jadi saya nggak bisa. Dan juga itu putusan 1 lembar mengenai penyakit itu sengaja diposting entah siapa itu. Ada kan, makasih tahu. Saya baca tulisannya itu bukan bohongan, itu bahasa hakim. Itu saya udah, oh ini benar, ini bagian dari putusan gitu loh. Saya langsung di Singapura di kamar hotel langsung gua bikin postingan, itu nggak boleh begitu. Ya, kita ini laki-laki semuanya, udahlah. Semua juga suka wanita cantik. Jangan kita korbankanlah ibu dari anak kita. Ya, itu aja. Bang, ini kan terkait juga dari pihaknya BWO, sempat mengultimatum Paula terkait dengan laporan Paula ke Komnas Perempuan atas diskriminasi beliau pada saat di persidangan. Abang sendiri mungkin melihatnya seperti apa sih Bang? Kalau di persidangan tidak ada kewenangan dari siapapun. Tidak ada, itu hanya bisa banding. Ya lebih bagus bandingannya. Makanya atau saya udah bilang tadi Paula, kalau kejadian di persidangan substansi, lapornya ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung. Kecuali ada sogok menyogok, itu bisa Komisi Yudisial. Itu pelanggaran kode etik. Kalau menyangkut penafsiran pasal, itu Dewan Pengawas Mahkamah Agung. Berarti jika Paula banding bisa menang, Bang? Untuk aspek itu bisa, tapi takutnya di pengadilan tinggi hakim mengatakan itu terbukti pertengkaran terus-menerus. Menang dari alasannya, bisa-bisa alasan cerai tetap dikabulkan tapi bukan perzinahan. Karena memang tidak ada bukti perzinahan, ya. Ada alasan lagi, yaitu pertengkaran terus-menerus. Itu bisa. Itu salah satu alasan cerai. Bang, karena kan keduanya sama-sama banding, Bang. Keduanya sama-sama banding nih, Bang. Pihak Paula mengatakan banding terus banding. Ya itu bebas banding, tapi nanti kan tergantung hakim mana yang dikabulkan. Karena yang sana banding mungkin saya nggak tahu alasannya banding apa, agar uangnya tidak dikasih atau uang nafkah atau apa, saya nggak tahu. Karena dia udah terkabul, dia udah menang kok. Kecuali hanya masalah atau mau dia alasannya dipertegas lebih ekstrim lagi, kau telah berbuat ini, nggak ada. Zina itu kan Anda tahu dong, zina kan harus ada bukti hubungan tit gitu loh.
Kayaknya gue cocok sama lama-lama jodoh nih.